surga. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di
Ibadah kita hari ini terselenggara dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Sungguh besar setia Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang percaya padanya. Selalu baru berkat dan rahmat-Nya bagi setiap kita. Mari dengan penuh syukur kita pujikan besar setiamu. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, berulang kali dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia hadir di saat mereka bimbang, ragu, putus asa, dan penuh penyesalan. Dia hadir memberi harapan, kekuatan, dan pemulihan. Maukah kita datang kepadanya hari ini, mengakui segala pelanggaran dan dosa kita di hadapannya? Dan maukah kita berkomitmen untuk hidup seturut kehendaknya?
Saya memberikan waktu pada setiap kita berdoa secara pribadi, sambil Singer akan menyanyikan pujian. Dan jemaat yang sudah selesai berdoa dapat ikut bernyanyi bersama. Bersama. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, masing-masing datang dengan membawa segala penyesalan dan dosa kami. Ampuni kami yang kurang percaya ini ya Tuhan. Dalam hidup kami yang penuh kekhawatiran dan kebimbangan, kami seringkali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi kami bersyukur memiliki Allah yang tidak membiarkan kami jatuh tergeletak. Sebab Engkau selalu menyertai kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk pengampunan yang sudah Engkau berikan lewat anak-Mu yang tunggal. Dan ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah bagi setiap kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran kita, yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 9-11. Allah telah mengampuni dosa kita dan hendaknya kita hidup selalu diperbarui semakin memuliakan Tuhan. Mari dengan sikap berdiri bersama kita bacakan petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Petunjuk hidup baru. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap-sialah segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Wujud pertanggungjawaban kita sebagai umat pilihan Allah adalah menyatakan bahwa Yesus telah mati dan benar-benar bangkit. Karena Yesus bangkit, ada pengharapan akan hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya padanya. Mari kita nyatakan kita dengan pujian, Allah bangkit.
bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah telah bangkit dan saatnya kita pun bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita pujikan bukan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, katakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, katakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, katakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, katakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat silakan duduk. Paduan suara Abigail akan turut menyaksikan kebangkitan Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Haleluya, Kristus bangkit soraklah, bumi sorga bergema. Kristus menang atas maut, kita selamat olehnya. Muliakanlah Tuhanmu, haleluya.
Terima kasih untuk pelayanan paduan suara Abigail. Tuhan Yesus memberkati selalu. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan pujian mengenal-Mu. Kiranya kita boleh semakin mengenal Dia dan semakin mengerti isi hatinya. Kami diciptakan untuk menyembah Engkau. Namun seringkali ketika kami menyembah Engkau, tubuh kami ada di tempat di mana kami akan menyembah Engkau. Tapi pikiran dan hati kami jauh. Tapi biarlah pada kesempatan pagi hari ini, kami bukan sekedar hadir tubuh, tapi sungguh-sungguh dengan kerinduan menyembah. Sehingga kami boleh mendengar suara Tuhan. Sehingga kami mengerti isi hati Tuhan. Dan kami menghidupinya. Pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kekurangannya.
Sehingga dia pula boleh menjadi alat yang berkenan di hadapan Engkau. Menjadi alat yang memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengar. Ini saatmu Tuhan. Engkaulah yang mengendalikan kami. Biar kami semua pulang tidak sia-sia. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya boleh katakan amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan. Di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-7. Yohanes 21 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. Orang-orang yang berbahagia dan mendengarkan firman Tuhan menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali dalam kehidupan kita itu seolah-olah kita itu ada, beraktivitas, berkomunikasi dengan orang, tapi seringkali ada saatnya pikiran kita itu blank. Pernah nggak ngalami itu? Blank. Kita nggak kenal siapa yang diajak ngomong, kita nggak kenal kita sedang ngomong apa. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena ternyata dalam kehidupan kita itu seringkali dipengaruhi apa? Dengan beban pikiran. Dengan masalah, dengan problema hidup. Masalah dan problema hidup membuat kita seringkali tanpa sadar kita blank. Nggak tahu kita sedang berbicara sama siapa, padahal mungkin kita tahu orang itu. Tapi kita ketika berhadapan seolah-olah kita nggak tahu dia. Nah saudara, ini pun pernah terjadi di satu kota di Afrika. Ada seorang bellboys tahu ya saudara ya. Ya pembantu di hotel itu saudara kalau orang tamu datang nyambut. Nah satu kali di satu negara bagian Belbos ini menyambut seorang tamu. Tamunya itu adalah Nelson Mandela. Kebenaran Nelson Mandela ini waktu datang saudara tidak menggunakan pengawalan protokol presiden. Dia datang seperti orang biasa turun dari mobil, dia masuk ke resepsionis, dia minta kamar, dia pesan, kemudian diberikan kunci, lalu tas-tasnya mau diangkat oleh bellboys itu. Bellboys itu angkat, terus bellboys itu ngomong, "Sini tas kamu." Dia, "Oh nggak usah. Lalu dalam perjalanan dia ngobrol nih sama, ini ditanya-tanya, "Kamu kerja udah berapa lama?" Terus bellboys ini ngomong, "Kayaknya saya kenal Bapak ya, tapi saya ini nggak sadar Bapak ini siapa ya, saya lupa," katanya. Ya udah jalan aja saudara. Sampai di kamar, sudah ngobrol-ngobrol saudara, maka dibukain, ditaruh, dirapiin semua barangnya oleh bellboys itu, dikasih tip sama Nelson Mandela. "Oh terima kasih Pak, terima kasih." Turunlah dia ke bawah. Waktu dia turun dia nanya di resepsionis, "Orang satu itu kayaknya saya kenal tuh, tapi saya nggak tahu siapa dia ya. Di mana kayaknya nggak familiar orang ini, sering ketemu, di mana ya?" katanya. Terus manajernya, "Masa kamu nggak tahu siapa dia? Dia kan Presiden Afrika Selatan. Dia presiden kita." "Hah?" katanya, "Kalau saya tahu dari tadi saya gak mau terima tipsnya. Kenapa kamu gak sadar?" "Iya kok kenapa ya saya ngomong sama dia, saya gak tahu saya ketemu sama presiden." Sudah lihat ya, ketika seseorang tadinya ketemu dengan presiden tapi dia gak sadar siapa itu presiden, sikapnya biasa aja. Begitu dia tahu itu presiden, sikapnya gimana? Berubah. Cara pandang dan cara pikirnya berubah. Artinya apa? Ketika pengenalan kita kepada sesuatu dengan jelas akan mengubah konsep pikir dan cara pandang kita di hadapan orang yang kita kenal itu. Nah saudara, inilah yang terjadi juga pada murid-murid. Kalau kita perhatikan saudara, kejadian yang luar biasa. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu hidup bersama dengan Tuhan 3,5 tahun. Lama enggak? Bilang lama ya enggak, bilang cepat ya enggak, 3,5 tahun. Tapi jangan salah, itu setiap hari. Setiap hari bersama dengan Tuhan. Tuhan melakukan mujizat, Tuhan melakukan banyak pelayanan, dia kenal Tuhan. Seharusnya tahu gak Tuhan itu? Ngerti gak Tuhan? Tahu dong,
Tapi luar biasa saudara, ketika Tuhan mati, mereka nggak bisa terima. Kenapa Tuhan yang saya kenal yang akan menjadi raja dari segala raja itu kok mati? Mereka bergumul, kalau bahasa Mandarinnya cencak, ada sesuatu yang bertentangan dalam hati mereka. Mereka bergumul, mereka bingung kenapa Tuhan mati. Belum juga hilang bingungnya. Apa yang terjadi saudara? Katanya Tuhan bangkit. Mereka lihat ke kuburannya, mereka cari, enggak ketemu. Tapi ketemu, tapi enggak kenal. Saudara, kalau saudara mengalami seperti murid-murid ini bingung enggak? Bingung enggak? Bingung. Ragu-ragu enggak? Bertanya. Kita enggak mungkin seperti itu saudara. Mungkin kita beda saat ini. Kita pernah berjumpa dengan Tuhan, pertama kali kita mengenal Tuhan. Kita berjumpa secara pribadi sehingga saya percaya kepada Kristus. Tapi kok Tuhan, sekarang situasi saya sulit, situasi hidup saya berat, usaha bisnis susah, pekerjaan susah, ya hari-hari hidup dalam ketakutan, ada penyakit gak sembuh-sembuh, sudah pergi dokter ini, sudah makan obat ini, sudah melakukan semua, tetap tidak pernah selesai masalah saya. Gimana ini Tuhan? Mulai gak ragu? Benar gak ya ini Tuhan ya? Saya mengimani Tuhan yang benar atau enggak? Lah murid-murid itu 3,5 tahun melihat pengalaman rohani terjadi. Benar-benar terjadi gak? Terjadi. Tapi akhirnya apa? Ketika dalam kebingungan itu mereka ngomong gini, udah deh, Petrus ngomong gini, saya mau balik nangkep ikan, balik ke pola lama, lu mau ikut gak? Ikut. Semua ikut saudara. Manusiawi gak? Manusiawi gak? Manusiawi. Wajar. Nah sekarang dalam kehidupan kita hari ini kita gak pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus toh. Pernah lihat gak? Pernah lihat gak Tuhan Yesus? Pernah ketemu gak? Dengarnya Tuhan Yesus dengar dari siapa? Dari pendeta toh. Benar gak? Baca Alkitab toh. Nah tapi kita merasakan pernah berjumpa pengalaman hidup. Loh waktu saya percaya Tuhan Yesus aku ini baik-baik aja. Kemudian setelah percaya banyak pergumulan, banyak beban masalah. Lama-lama bertanya-tanya gak? Kok kayaknya ikut Tuhan Yesus gak lebih baik daripada gua gak ikut Tuhan Yesus? Bisa gak? Coba bilang sama kanan kiri, aku tahu orang itu. Itu yang terjadi kan? Kita tanya-tanya, Tuhan bener gak lu ini Tuhan? Kayaknya aku lebih enak hidup yang lama aku mau kerja apa aja gak ada masalah, aku mau bisnis bagaimana caranya gak ada masalah. Sekarang aku bener loh di hadapan Tuhan, tapi kok aku lebih berat, lebih susah, lebih menderita. Ya, saya pulang aja lah gaya hidup lama. Manusiawi bukan? Itu terjadi pada murid-murid. Inilah yang mau ditunjukkan firman Tuhan. Kesulitan dan tekanan hidup sampai membuat murid-murid tidak mengenal Tuhan. Kalau murid-murid sekelas murid-murid yang hidup bersama, yang melihat bersama, dia mengalami ketidakpengenalan. Sama enggak kita? Bisa enggak kita begitu? Maka wajar dong. Tuhan kalau hari ini saya anak Tuhan puluhan tahun, akhirnya gosong gua mutung Tuhan. Enggak mau pelayanan lagi, gua ngambek Tuhan. Wah murid mulu Tuhan. Tiap hari lihat, mujizat, kuasamu pun bisa balik ke pola lama, ragu, tidak kenal pada Tuhan. Apalagi saya Tuhan, yang datang ke gereja cuma seminggu sekali, yang baca Alkitab kalau disuruh, kalau enggak gua enggak baca Tuhan. Ya enggak? Ya Tuhan, kalau gua pelayanan ini terpaksa Tuhan karena didorong-dorong Pak Pendeta. Jadi wajar dong Tuhan kalau saya hari ini apa? Gosong. Tidak kenal Tuhan. Seberapa saudara dan saya kenal Tuhan yang engkau imani, Tuhan yang datang ke dunia dan mati bagi saudara. Seberapa kenal? Kalau murid-murid saja tidak bisa mengenal, kalau murid-murid saja yang 24 jam satu hari bersama dengan Tuhan. Tapi ditunjukkan di dalam Alkitab ketika Tuhan datang, siapa itu? Hantu. Maka ketika Tuhan mati, sekali lagi mereka ragu dan kembali. Apalagi kita.
Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin kita ngomong, oh itu wajar. Tapi ada keraguan kita, Tuhan marah nggak ya nanti ya? Kalau kita tidak begitu Tuhan marah nggak ya? Kita nggak kenal Tuhan, Tuhan marah nggak? Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam. Tuhan kita tahu pergumulan itu terjadi. Tuhan kita tahu apa yang engkau dan saya alami dalam hidup ini. Maka ketika Petrus dan teman-temannya, saudara, putus asa. Petrus dan teman-temannya tidak ngerti apa lagi yang harus mereka lakukan. Mereka mulai kembali pada hidup yang lama. Tuhan tidak ngomong gini, Petrus, lu gak benar ya Petrus? Enggak. Tuhan juga gak pernah ngomong gini, kamu hidupmu tidak benar. Ketika kamu sudah percaya aku tapi kamu beralih tempat yang lain. Enggak. Tapi Tuhan kita luar biasa suka guyon, saudara. Tuhan hanya membawa kita pada dejavu. Tahu dejavu, saudara? Sebuah kenangan hidup yang pernah terjadi, seolah-olah itu terjadi lagi. Luar biasa, saudara. Ketika murid-murid itu lagi putus asa, murid-murid itu lagi bingung, ngapain duduk-duduk aja, kalau bahasa Tionghoa ngomong ini, nikan mo wo kan di, wo men siang kan gitu ya. Ya udahlah, kita ngelaut aja deh, ngangkep ikan ya gitu ya. Tapi dia enggak, saudara. Tuhan biarin, enggak apa-apa. Tapi luar biasa Tuhan lakukan dejavu. Seolah-olah mereka itu di bawah satu posisi. Kamu dalam kondisi yang sangat sulit. Tuhan ngomong, ini loh kondisi kamu yang paling sulit. Saat pertama kali kau berjumpa dengan aku Petrus, saat pertama kali kau menjadi muridku Petrus, apa yang terjadi? Engkau sedang tangkap ikan, bukan? Engkau sedang tangkap ikan dan berhari-hari engkau bermalam-malam kau tangkap ikan. Tidak dapat kan? Kamu balik dengan tangan yang hampa. Situasi itu kembali Tuhan bawa mereka melihat. Kamu lihat dalam kehampaan. Aku datang menyapa engkau. Aku menyapa dengan cara apa? Ada ikan nggak? Dapat nggak? Sudah semalam nggak dapat. Tapi dasar otaknya sudah rusak, saudara ya. Sudah kacau itu orang masalah, punya masalah. Ditanya begitu juga nggak sadar, saudara. Nggak sadar. Tapi Tuhan tahu cara yang paling efektif seperti itu. Tuhan ngomongnya sudah, sana mundur dikit. Ya, lempar jalamu di sebelah kanan. Persis seperti awal dipanggil. Lempar sebelah kanan. Begitu dilempar sebelah kanan, saudara. Ikan penuh, saudara. Sampai jaring mau sobek, saudara. Ini dejavu, saudara. Peristiwa yang sama terjadi ketika mereka pertama kali dipanggil. Ketika mereka mulai meragukan Tuhan, peristiwa yang sama Tuhan ulangi dalam hidup si Petrus dan para murid. Berarti apa? Cara itu adalah cara yang paling efektif. Sangat efektif untuk menyadarkan murid-murid akan keberadaan Tuhan. Begitu mereka sudah lihat itu ikan, apa yang terjadi? Langsung yang namanya Yohanes bilang gini. Itu Tuhan. Mungkin dia teriak gini, itu Tuhan. Dia tidak ngomong gini, itu mungkin Tuhan. Enggak. Bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya sangat bagus sekali. This is a God. Ini adalah Tuhan benar-benar dengan penerimaan. Dia Tuhan. Jelas sekali. Bukan kata mungkin apakah itu Tuhan. Enggak. Luar biasa gak saudara? Hanya dikasih masalah kecil, masalah itu diubah menjadi sebuah peristiwa yang mengingatkan. Langsung mereka mengenal. Saudara tahu gak? Itu juga yang sebenarnya Tuhan sering melakukan itu dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kau dan saya ketika engkau mengalami beban yang sangat berat, masalah yang sangat berat, pergumulan yang sangat berat, mungkin engkau mengatakan Tuhan di mana engkau? Kau mungkin berkata-kata Tuhan mengapa aku alami ini? Di manakah engkau? Mengapa kau tidak menolong aku? Tuhan tidak pernah marah. Coba kalau saudara dan saya baca Alkitab dari Kejadian, peristiwa-peristiwa seperti ini selalu diulang, dejavu. Ketika umat Israel mengalami dejavu, ya ketika mereka kekurangan air, si Musa pukul apa saudara? Pukul batu keluar air. Waktu mereka mau masuk Kanakan, sekali lagi sampai Musa tidak boleh masuk, dia pukul 2 kali. Sekali ini cuma disuruh keluarin air, dia pukul tok, itu seberapa?
Dejavu. Diingatkan kembali, lihat aku pelihara. Banyak peristiwa dejavu. Saudara pernah nggak saudara membayang begini? Saat saudara punya masalah besar, saudara punya pergumulan dalam pekerjaan, saudara punya pergumulan dalam kehidupan pribadi saudara, keluarga saudara, permasalahan kesehatan saudara, permasalahan studi saudara, permasalahan apa saja. Ingat, ada nggak dejavu bahwa Tuhan mengingatkan kembali, peristiwa ini pernah kamu alami. Dan aku menyertai engkau dan menolong engkau melewati semuanya itu. Maka kalau hari ini engkau hadapi lagi, jangan gentar, jangan bingung, aku akan menolong engkau. Saudara, saya mengakui dengan jujur di hadapan Tuhan. Saat saya persiapan ini, saya diingatkan kembali. Tahun lalu adalah tahun yang paling sulit dalam hidup saya. Saya seorang hamba Tuhan yang melayani 28 tahun. Saya memahami hidup firman Tuhan, saya menguasai firman Tuhan, saya berdoa, saya melihat pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Sepanjang kehidupan saya tidak pernah tidak dipelihara Tuhan. Tapi tahun lalu menjadi sebuah puncak kehidupan saya sejak awal tahun. Begitu saya tahu anak saya bilang, "Pak, saya akan sekolah ke Cungkuo. Saya sudah dapat beasiswa. Papa harus dukung saya." Waktu saya dengar itu saya mikir-mikir, ke Cungkuo sih nak, kamu dapat beasiswa ya beasiswa, tapi dom papa yang bayar. Ya, berangkat papa yang bayar. Tiketnya berapa? Ya. Kemudian saya bilang lagi, waduh, ini belum lagi nanti harus yang sekolah di Petra, kan kamu ini 2 degree, Petra punya harus dilunasin dulu. Ya. Karena kamu pergi sana, loh terus biaya kamu jajan, biaya hidupmu tetap papa kasih. Karena kamu cuma dapat biaya siswa untuk sekolah doang, bukan seluruhnya. Waduh, mulai mikir nih. Seorang bapak kan, waktu anak ngomong begitu kan gayanya ngomong apa? Tenang, Tuhan pasti pelihara. Di mulut ngomong kayak gitu, di otak jalan. Duh Tuhan gimana ini ya, duit gak ada. Terus rapat majelis mulai Januari 2023, 2024. Pak kita minus Pak, ini gimana Pak? Ini kita punya jemaat kan turun karena pandemi, ekonomi susah Pak. Pusing gua. Oh iya kalau gitu pertama turunin dulu tunjangan apa, tunjangan. Oh iya ini kita kurangi kegiatan. Kemudian apa? Waduh gimana ya? Iya pakai tabungan dulu. Setiap bulan tapi minusnya 30 juta Pak. 5 bulan aja tabungan kita habis Pak. Saya mau tanya kalau pendeta ditanyain begitu pusing gak kepalanya? Seharusnya kan itu urusan majelis ya. Ini pendetanya ditanyain begitu. Terus saya bilang, ya gimana nih? Ya majelis cari dong. Oh gak bisa Pak, kayaknya harus Bapak yang maju. Jemaat lebih dengar Bapak daripada majelis. Mati saya bilang. Pusing kepala saya, nyut. Padahal 28 tahun Tuhan pelihara loh. Dari proses gereja itu dibangun Tuhan pelihara. Dari duit cuma tabungan 2 juta bisa bangun satu gereja yang 7M. Dengan jemaat 30. Saya ngalami nggak? Ngalami ya. Tapi begitu di ngomong begitu cuma 30 juta sekarang. Minus tiap bulan. Kepala saya cekot-cekot. Nah anak saya cuma butuh 100 juta. Kepala saya cekot-cekot. Padahal waktu mama saya mau operasi. Waktu anak saya mau lahir, saya butuh uang 250 juta. Waktu itu kok saya gak cekot-cekot gitu loh. Ini cekot-cekot kepala saya. Pas lagi cekot-cekot begitu setan masuk deh. Datanglah ada jemaat. Pak, saya gak sebut jemaat mana. Saya mau ketemu ngobrol-ngobrol Pak. Saya pikir ngobrol-ngobrol pertama. Terus sudah selesai cerita ngalor ngidul, Pak saya mau tolong Bapak, penuh kasih, saya ini ada bisnis ini bagus nih Pak. Ini kalau investasi begini bisa untung Pak. Otak pendeta yang gak pernah mikir begitu, pikir oh ya untung lumayan ya. Wah ya masuk berapa? Masuk dikit aja dulu Pak. Dikit masuk 10 juta, 40 juta, 60 juta, 100 juta, hilanglah duitnya.
Lenyap, sama orangnya pun lenyap, tidak bisa dicari lagi saudara. Pendeta ketipu. Waduh, hati saya sakit sekali saudara. Gak berani saya ngomong sama semu saudara. Ngomong sama semu urusannya tambah dowo saudara. Diping dan dipip, nangis sampai akhirnya. Sampai saya nangis saudara. Sampai saya nangis, benar-benar saya nangis. Tuhan, kenapa seperti ini? Saya marah. Tuhan, kenapa Engkau tidak cegah saya? Bergumul sekali saudara. Tapi itu sudah makin dekat. Anak saya bilang, sudah siap ya Pak dananya Pak? Sudah siap ya Pak? Dalam hati saya, nak, kamu ngomong siap, hati papamu hancur nak. Mau ngomong apa siap dari mana? Gua mau ngomong sama jemaat ya tidak berani. Mau pinjam duit sama jemaat tidak berani. Lu pendeta macam apa kalau cari jemaat? Benar gak? Bergumul, diam. Saya diam, bisu. Tapi waktu saya sedang menangis, saudara, saya berdoa. Tuhan, gimana ada dua masalah besar, keluarga dan gereja. Wah, Tuhan bawa saya dejavu, saudara. Tuhan tunjukkan awal saya mulai pelayanan. Bagaimana Tuhan mengatur, memelihara tangan-tangan Tuhan yang begitu nyata. Bagaimana ketika pergumulan keluarga saya, ketika mama saya, ketika anak saya tidak punya susu. Tuhan tolong, Tuhan angkat itu semua. Seperti nonton film saudara, nonton film, wow luar biasa. Dan saya katakan Tuhan ampun. Saya langsung berlutut pada waktu itu saya katakan Tuhan aku minta ampun Tuhan. Aku salah. Aku sudah meragukan Engkau, sekarang tidak Tuhan. Aku percayakan semua hidup keluargaku, aku percayakan semua gerejaku, aku percayakan pelayananku padamu. Waktu saya menyerah begitu saudara, dahsyat saudara. Seolah-olah saya mengatakan Tuhan, aku tahu Engkau ada. Engkau Tuhan dan aku tidak ada apa-apanya. Engkau jauh tahu lebih apa yang aku butuhkan. Saudara ketika anak saya berangkat, saya nggak ngerti saudara. Saya tetap bisa bayar. Saya siapkan. Waktu itu istri saya bilang, saya mau temenin. Kamu mau temenin nggak? Enggak. Mendingan kamu sama mamamu. Saya bisa biayai saudara. Saya tanya dari mana juga nggak tahu. Saya nggak tahu duitnya dari mana. Tahu-tahu ada di rekening itu. Saya nggak ngerti tahu dari mana. Sungguh saudara. Gereja setelah itu bagaimana? Jalan saudara. Sampai tahun ini berjalan dengan baik. Itu Tuhan. Amin. Itu Tuhan. Inilah yang firman Tuhan katakan, ingat ketika kau meragukan Tuhan, Tuhan akan bawa kepada dejavu. Tuhan ingatkan kau bahwa pemeliharaan Tuhan itu panjang dan tidak pernah lepas dari hidupmu. Jangan ragukan dia. Jangan ragukan dia. Dan ketika kau punya pengenalan yang jelas, ketika kau sudah tahu siapa itu Tuhan, maka kau akan berbeda cara pandang kamu. Sikapmu berbeda, cara pikirmu berbeda. Itulah yang terjadi pada murid-murid. Ketika mereka benar-benar mengenal siapa Yesus yang mereka imani. Siapa Tuhan yang bersama dengan mereka. Mereka punya keyakinan yang berbeda. Saya ketika mengalami pergumulan itu ketika saya melihat kembali Tuhan adalah Tuhan. Saya gak takut sampai hari ini saudara. Saya langsung ngomong sama majelis, jalan apapun yang harus kita jalan, kita jalan. Dan pasti Tuhan cukupkan. Tapi benar saudara, saya tidak andalin manusia. Karena mengandalkan manusia itu terbatas, tapi andalkan Tuhan itu tidak terbatas. Amin? Tidak terbatas. Dan benar sampai akhir tahun majelis ngomong gini, luar biasa Pak. Kok bisa lewat? Tahun ini di awal tahun sudah dihitung pasti susah juga. Saya bilang jalan, saya bilang gak usah takut. Karena pengalaman dejavu. Jalan saya bilang. Dan jalan sampai hari ini. Tidak minus. Masih surplus. Tidak minus. Karena apa? Tuhan menuntun. Dan ketika kita semua satu tim, kita semua hamba Tuhan, majelis, jemaat punya keyakinan bahwa Tuhan yang kita kenal itu Tuhan yang luar biasa. Sikap kita menghadapi masalah itu enteng. Enteng. Coba bayangkan saudara, Petrus yang tadi putus asa, begitu dia ditunjuk, itu Tuhan.
Apa yang terjadi? Langsung dia cebur, saudara. Langsung dia pakai baju, dia nyebur, blum. Kenapa? Dia sadar. Dia sadar. Aduh Tuhan, aku yang waktu lalu ngomong, kalaupun Tuhan mati, orang meninggalkan Tuhan, aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Aku tetap bersama dengan Tuhan. Tapi baru ditinggal seminggu lebih, aku sudah balik jadi nelayan lagi. Aduh Tuhan, aku nyesel, aku sadar Tuhan, aku benar-benar sadar diri, aku menyesal, menunjukkan rasa hormatnya. Dia sangat hormat. Tadi tidak pakai baju, sudah langsung pakai baju dulu, cebur. Sadar apa? Dia sudah salah. Lalu dia berkomitmen, apapun yang Tuhan mau, aku akan lakukan. Dan itu yang Tuhan tanya dia, Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Setelah mereka makan ikan toh, setelah itu kan mereka ambil ikan terus digoreng tuh sama Tuhan. Digoreng dikasih makan. Jadi nanti kalau makan goreng-gorengan enggak usah terlalu susah hati saudara ya. Tuhan juga makan ikan goreng loh saudara ya. Ya, kan ikan goreng. Selesai itu apa? Tuhan, Petrus, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Iya Tuhan. Kamu mengasihi aku Petrus? Iya Tuhan. Sampai 3 kali, saya nggak bahas itu. Karena topik khotbahnya bukan di situ. Tapi saya mau katakan, begitu ditanya Tuhan apa yang terjadi? Dia langsung katakan, aku komitmen Tuhan. Dan itu benar terjadi. Kenapa Petrus berubah? Sampai mati pun dia rela disalib terbalik. Jawabannya satu. Setelah mengalami dejavu, dia mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Saya mau kasih tahu saudara sekalian. Kadangkala memang Tuhan tempatkan kita pada posisi yang sangat sulit dalam hidup ini. Supaya engkau kembali mengalami dejavu dalam hidupmu. Supaya engkau mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Tuhan yang engkau imani. Supaya engkau tidak usah ragu lagi dalam hidup ini. Dan itu juga membuat murid-murid yang lain berubah gak? Berubah. Reaksinya beda. Begitu tahu itu Tuhan. Yang tadinya dodok-dodok leha-leha sudah putus asa. Begitu lihat ikan banyak lari bawa perahu lagi. Jemput angkat. Tolong temannya. Kenapa? Gairah itu muncul karena pengenalan yang benar akan Tuhan merubah konsep pikir dan konsep hidup seseorang. Amin. Bilang sama kanan kiri, lu sudah kenal benar belum sama Tuhan? Atau cuman tahu-tahu doang? Kenal benar gak? Atau cuman tahu-tahu doang? Kalau lu kenal benar, gak usah takut hadapi tantangan. Apalagi cuman tempat gelap, gak usah takut. Saya lihat masih banyak orang Kristen kalau di tempat gelap ketakutan, takut ada setan. Kita punya Tuhan, amin gak? Gak usah khawatir, gak usah takut. Saudara, inilah yang harus kita pahami. Bahwa Tuhan menuntun kita hari ini untuk mengerti. Sampai hati kita mengatakan, itu Tuhan, aku kenal itu Tuhan. Bukan sekedar menjadi orang percaya, tapi engkau kenal benar-benar itu Tuhanmu. Dalam segala situasi. Saudara, apa kesimpulannya saudara? Saudara boleh pulang, yang saya jelaskan tadi lupa, tapi setidaknya 3 ini tidak boleh lupa. Kalau engkau bisa mengatakan itu Tuhan, pertama, jangan sampai beban hidup dan permasalahan hidup membuat kita ragu akan keberadaan Tuhan dan kembali pada hidup masa lalu. Jangan biarkan seberat apapun beban hidupmu, sesulit apapun hidupmu, jangan ragukan Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Dan jangan kembali ke pola hidup yang lama. Percayalah pada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Yang sering meninggalkan dia adalah engkau dan saya. Yang sering meragukan dia adalah engkau dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Amin. Yang kedua, percayalah ketika engkau mengalami masa-masa yang paling sulit dalam hidupmu, ketika engkau mengalami masa-masa yang sangat berat dalam hidupmu, saat itulah Tuhan akan bawa kamu dalam dejavu. Engkau akan diberikan waktu untuk melihat kembali hidupmu ke belakang. Begitu luar biasa pemeliharaan Tuhan. Amin gak Tuhan pelihara engkau dan saya?
Ada nggak yang nggak pernah dipelihara Tuhan? Dari belakang kita lihat lagi, seret sampai hari ini. Luar biasa Tuhan itu. Luar biasa. Mungkin tidak sesuai dengan keinginan engkau dan saya. Tapi dejavu itu akan memutar balik kehidupan kita. Menyadarkan kita bagaimana Tuhan luar biasa. Menyertai sepanjang kehidupan kita sampai hari ini. Jadi tidak usah ragu lagi, jangan takut. Percayalah, walaupun Tuhan tidak kelihatan, walaupun Tuhan tidak bisa dirasakan, tapi Dia nyata dan ada. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Amin. Gak pernah. Dan segala kejadian dalam hidup kita, semua di bawah kontrol dan kendali Dia. Dan yang ketiga Pak Saudara, pernyataan dan pengenalan yang sesungguhnya pada Tuhan akan membawa kita memiliki sikap yang benar pada Tuhan. Tuhan cuma butuh satu. Pernyataan kita mengatakan itu Tuhan. Aku kenal Tuhan itu. Kalau engkau bisa mengatakan itu dalam hidupmu, dalam segala aspek kehidupanmu, percayalah, sikapmu berbeda dalam menjalani hidup ini. Baik dalam tantangan, baik dalam pelayanan, baik dalam segala kehidupan imanmu, engkau pasti berbeda. Kenapa? Itu Tuhan. Aku akan berikan yang terbaik. Itu Tuhan, aku tidak mau mendukakan hati. Itu Tuhan, karena Tuhan sudah mengerjakan segala hal yang luar biasa. Bahkan Dia datang ke dunia untuk mati bagi aku dan engkau. Maka engkau mengatakan, itu Tuhan. Dia sudah melewati segala sesuatu yang sangat berat dan Dia menang. Aku kalau bergantung pada Dia, aku pasti menang. Amin. Bilang sama kalian, kita pasti menang sesulit apapun. Karena kita bersama dengan Tuhan. Saudara, sebelum saya menutup firman ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Kisah ini terjadi di Amerika, salah satu negara bagian. Ada seorang anak muda atau anak remaja bernama Josh. Dia punya relasi yang sangat baik dengan papanya. Mereka selalu bersama, mereka bermain bersama. Bahkan kalau dia latihan basket ditemani papanya. Tapi entah kenapa saudara, satu kali papa dan mamanya ada masalah apa, sehingga papanya harus berpisah dengan Josh. Ya, dan papanya kerja di tempat lain, di tempat yang mana, kemudian mamanya bersama Josh. Lalu dalam perjalanan itu Josh ada pertandingan basket antar negara bagian Amerika. Jadi dia udah tanding, selalu video call sama papanya, ya. Papanya mau nanti papa akan datang waktu kamu di semifinal. Tapi sebelum masuk semifinal, lututnya cedera. Waktu cedera dia tidak bisa main di semifinal. Padahal papanya janji akan datang. Dia tunggu, gak datang-datang. Lalu dengan hati yang sedih dan hancur dia ngomong sama pelatihnya. Papaku sudah tidak peduli pada aku. Papaku sudah tidak mau tahu urusanku. Bahkan ketika aku cedera pun dia sudah tidak ada bersama dengan aku. Dia cuma janji-janji, tapi dia tidak ada. Dia tidak ada bersama dengan aku. Dia sambil berbicara, menangis dan marah. Setelah itu pertandingan dimulai, dia tetap murung. Dalam kondisi seperti itu apa yang terjadi, saudara? Tahu-tahu ada seorang bapak yang dari pesawat, dari bandara datang dengan jaket dan tas yang masih tergantung karena pesawatnya delay, dia datang. Lalu masuk ke tempat pertandingan itu dan dia berdiri, dia cari anaknya. Tapi di bawah sang pelatih ketika menoleh melihat seorang bapak itu, lalu mendekati Josh, dia ngomong, Josh, coba kau lihat di tribun atas itu. Waktu dia toleh, saudara. Lalu Josh berteriak, itu papaku, dia datang, dia tidak ingkar janji, itu papaku. Dia teriak, semua orang dengar. Lalu dia berdiri, dia berusaha mengejar papanya. Tapi papanya dari atas lari dan memeluknya. Dan papanya mengatakan, Josh, papa tidak akan tinggalkan kamu. Papa tahu kamu sedih. Lalu Josh bilang, papa maafkan aku.
Tapi aku percaya Papa datang. Engkau adalah Papaku. Lalu papanya mengatakan, Jos, terus bertanding. Semangat. Di pertandingan final, Jos ikut tanding. Dan Jos bersama timnya juara. Lalu dia katakan, ini semua karena Papa berada dengan aku. Saudara, kalau di dunia ada seorang anak mengatakan, itu papaku. Itu papaku. Yang bisa ingkar janji. Tapi mengubah konsep pikirnya. Tapi kenalkah engkau pada Bapa di sorga? Yang tidak pernah ingkar janji, yang selalu menepati janji, yang selalu menyertai kita. Yang tidak pernah terlambat menolong kita. Masakah engkau tidak berani mengatakan, itu Tuhanku. Itu Tuhanku. Dia selalu beserta dengan aku. Dia akan mengubahku, membuat aku punya keyakinan melewati hidup ini. Amin. Hari ini siapapun engkau yang merasa ragu melewati hidup ini, pandang kembali. Itu Tuhanku yang sudah datang. Menang, menjamah. Berikan kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan. Mari kita datang kepada Dia dan percaya, kenali Dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita tundukkan kepala. Kita tenang sejenak. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saya tidak tahu apa yang kau alami dalam hidupmu. Mungkin engkau lagi susah dalam bisnismu. Mungkin kau lagi susah dalam rumah tanggamu. Mungkin kau lagi susah dalam usaha dan pekerjaanmu. Mungkin kau lagi susah dengan anak-anakmu. Mungkin kau sedang mengalami sakit penyakit yang tak kunjung sembuh dalam hidupmu. Mungkin kau mulai meragukan Tuhan dan bertanya, Tuhan, mengapa Engkau biarkan aku? Kau mungkin bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tapi Tuhan menempatkan engkau di masa-masa sulit itu supaya engkau mengalami dejavu. Maukah engkau mengalami dejavu itu? Sehingga kau kembali mengatakan, itu Tuhan. Itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan engkau. Siapa yang hari ini berkata, Tuhan, aku mau mengenal engkau. Dan aku mau mengalami dejavu dalam hidupku. Sekalipun itu berat dalam hidupku. Aku tetap percaya padamu. Siapapun kau hari ini yang ada di tempat ini, kau boleh taruh tangan kananmu di dadamu dan berdoalah secara pribadi. Katakan, Tuhan, aku mau dejavu. Aku mau mengalami pengenalan itu. Aku mau mengakui engkau Tuhan. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Sehingga aku mampu melewati semuanya. Berdoalah. Berdoalah. Saya minta untuk menutup doa firman, contoh Satrio untuk dalam doa.
Mari bersama dengan umat Tuhan sepanjang abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan kita seturut pengakuan iman rasuli dengan sikap berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, jadi kandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan telah memberikan semua yang terbaik bagi kita. Marilah kita juga berikan yang terbaik baginya. Asal dapat mulai menjalankan kantong persembahan setelah kita menyanyikan pujian ini satu kali. Kita pujikan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
Syukur Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu setiap hari sepanjang hidup kami. Kami yakin dan percaya Engkau-lah yang telah memberikan semua yang kami butuhkan. Bukan hanya berupa materi, tetapi Kau berikan rasa cukup, damai sejahtera dan sukacita. Kami tak akan dapat membalas kasih Tuhan, tapi kami mau mengembalikan talenta-talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, yang kami berikan dengan hati bersyukur. Kuduskanlah untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Sambutan oleh Pendeta Emil. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin, amin ya. Tujukan, fokuskan mata hati kita kepada Tuhan Yesus. Saya atas nama gereja menyambut Bapak Ibu sekalian dalam ibadah ini. Biarlah ibadah ini sungguh berkenan pada Tuhan. Dan mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang pertama kali hadir bersama-sama beribadah di sini, bisa angkat tangan sejenak. Sebelah kanan saya ada pertama kali hadir, terima kasih, kita berikan aplaus ya. Sebelah kiri saya ada, baik terima kasih, kita berikan aplaus ya. Hari ini luar biasa, 1-1, biasanya 1-0, 1-0, 2-0 gitu ya. Sekarang 1-1, nah ya saya mau minggu depan 2-2, 1-2, 1-2 ya, 2-2. Kalau kurang ya perlebar, perpanjang, jangan khawatir ya. Tuhan akan menyertai kita, amin. Baik, terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Bagi yang belum punya tempat untuk beribadah secara tetap, gereja ini menyambut Bapak Ibu sekalian untuk beribadah bersama-sama. Karena ini adalah rumah Tuhan, rumah segala bangsa, rumah bagi orang yang mau sungguh mencari Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya tekankan hari ini. Yang pertama, hari Jumat. Nah ini penting saudara, hari Jumat Persekutuan Pasutri ada satu tema yang bagus sekali, menjaga keutuhan hubungan pernikahan. Saya sudah banyak melihat saudara, menjaga hubungan pernikahan itu perlu perjuangan, perlu support, perlu kerjasama. Ada yang 10 tahun sudah berpisah. Ada yang 30 tahun berpisah juga. Ada yang 50 tahun saudara berpisah juga. Wah ini ayo kita perlu kerjasama. Ayo kita paling doakan supaya pasutri-pasutri, keluarga-keluarga di gereja ini sungguh saling menjaga, saling meneguhkan, saling mendoakan. Supaya keutuhan pernikahan itu tetap terjaga sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Oleh karena itu terbuka untuk umum, baik untuk pasutri yang mau menikah, ya, dan oma opa silakan hadir gitu ya, supaya apa, pernikahan-pernikahan di gereja kita tetap utuh sampai Tuhan memanggil kita semua. Ayo datang jam 6:30 karena ada makan malam, lalu dilanjutkan dengan persekutuan. Pendeta Bubi Tiko Alu ya, ini suatu pendeta senior, kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui beliau. Baik, yang kedua saudara, tanggal 22 sampai tanggal 26 tim misi akan pergi ke Palangkaraya. Ya, jadi tolong yang punya baju bekas layak pakai. Ya, kalau kancing yang protol 1 tolong dijahit dulu gitu ya. Kalau sudah lama di lemari tolong di laundry dulu. Begitu ya, supaya sampai sana itu akan dijual saudara. Pada biasanya Car Free Day hari Minggu mereka akan jualan. Nah, itu menjadi pemasukan kas di sana karena mereka masih minus, ya minusnya banyak sekali, tapi jangan khawatir, Tuhan yang memelihara melalui siapa? Melalui kita semua saudara. Mau nggak jadi saluran berkat? Mau nggak? Mau menjadi saluran berkat itu sehat daripada mampet saudara. Ya, Anda punya berkat banyak mampet pada diri sendiri jadi busuk saudara. Ya. Jangan turut tadi yang bodoh kata Pak Yohanes, Pak Andreas bilang tadi, pendeta saya ini bodoh banget tuh. Jangan mau seperti itu ya. Itu pengalaman sudahlah cukup untuk beberapa orang saja. Tapi kita menjadi saluran berkat justru kita akan berkelimpahan. Amin. Baik, terima kasih. Lalu doakan baju-baju bekas
dikumpulkan paling lambat minggu depan. Karena hari Kamis tanggal 22 tim misi sudah akan berangkat dan biarlah kita menjadi saluran berkat bagi Pos PI Palangkaraya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapak yang di surga, terima kasih. Apa yang kami lakukan hari ini, itu semua kami yakin karena perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Tanpa Engkau, tanpa Tuhan yang Maha Kuasa itu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi bersama Tuhan, kami boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa, Tuhan tolong jemaat ini menjadi saluran berkat. Karena Tuhan mau memakai orang-orang terbuka hatinya menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah banyak memberkati gereja ini. Biarlah kami juga menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bagi banyak gereja, bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati tim misi yang akan berangkat ke Palangkaraya, Tuhan tolong. Dan biarlah keberangkatan ini adalah sungguh Tuhan berkati dengan kuat kuasa Roh Kudus, tim misi berangkat dan disupport, disokong dengan doa-doa dari jemaat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus juga berdoa supaya pasutri-pasutri di gereja ini juga Tuhan berkati, menjaga keutuhan keluarga, dan Tuhan menolong pasutri-pasutri menjadi teladan bagi pasutri-pasutri yang lain. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Bagi yang dalam pergumulan masalah keluarga Tuhan juga berkati. Dalam masalah ekonomi, mencari pekerjaan, dalam berbisnis, dalam berusaha, dalam bekerja, kami yakin Tuhan menolong di dalam segala kesulitan ini. Karena Tuhan sudah memelihara dan Tuhan akan terus memelihara kami. Terima kasih Bapa, berkati juga segenap jemaat dalam pelayanannya. Tuhan juga menolong supaya dalam melayani kami sungguh-sungguh melayani Engkau. Karena Engkau sudah melayani kami. Berkati segenap penatua, hamba Tuhan, aktivis, guru-guru sekolah minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi perekonomian, perang dagang, bahkan ada perang di Pakistan, di India. Tuhan, supaya Tuhan menolong para pemimpin kami mengambil tindakan-tindakan yang bijaksana sehingga negeri ini tetap sungguh dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, dan orang-orang Kristen di negeri ini turut mendoakan bangsa ini, negeri ini, dan turut berperan serta untuk kemakmuran, kemajuan, keamanan negeri ini. Terima kasih Tuhan, berkati Presiden dan segenap jajarannya. Tolong mereka juga. Berkati juga Wali Kota Surabaya dan segenap jajaran, Tuhan juga memberkati. Karena kami hidup di kota ini, kami bekerja, studi di kota ini, Tuhan juga menolong. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di luar kota, di luar negeri, untuk studi, untuk bekerja. Tuhan juga berkati mereka, supaya mereka terus memandang kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa ini dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita akan puji dan memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan selalu arahkan hatimu, matamu kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penolongmu, dan terimalah berkatnya. Kiranya Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, sumber penghidupan,
sumber keselamatan, sumber damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam usaha bisnis pekerjaanmu, di dalam studi, dalam pelayanan, dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan biarlah anak yang tunggal itu, Yesus Kristus yang hidup di dalammu, selalu besertamu. Dia setia kepadamu, bahkan dia menggendongmu pada saat engkau terjatuh. Dan biarlah Allah Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkatimu.